Bab 1057. Begitu suaranya jatuh, semua orang tertawa lagi, berpikir bahwa kata-kata Lin Yu sengaja mempermalukan Walter. Walter mau tidak mau menjadi marah, wajahnya yang marah terlihat jelas, dan dia berkata dengan marah, "Lihat, semuanya, ini adalah kualitas orang Huaxia, ini adalah wajah orang Huaxia. Tuan Ho, apakah Anda benar-benar tidak pantas melakukan ini?" Ratu tidak bisa membantu tetapi tersenyum pada Lin Yu anggun saat ini, dan berkata, "Kamu tidak bisa memenangkan rasa hormat hanya dengan menghina orang lain." Hao Ningyuan, Sun Li dan lainnya juga sedikit tidak bisa berkata-kata. Mereka mengira Lin Yu kesal, jadi mereka sengaja menggunakan kata-kata untuk mempermalukan Farta. Bagaimanapun, ini terdengar agak tidak masuk akal. Tetapi penampilan Lin Yu sangat serius. Dia menoleh kepada Ratu dan berkata, "Yang mulia, saya tidak tertawa atau menghina Tuan Walter dengan sengaja. Saya memang bisa menggunakan pengobatan Tiongkok untuk membuat Tuan Walter secara sukarela menghilangkan kotoran di potret itu. Jilat sampai bersih." Ketika Ratu mendengar ini, dia tidak bisa membantu tetapi menatap Lin Yu dengan takjub. Dia tidak tahu teknik medis magis seperti apa yang dapat mengubah pikiran dan pikiran orang. Hao Ningyuan, Sun Li, Li Zhensheng dan yang lainnya juga sangat bingung, saling memandang, jelas mereka tidak tahu apa maksud Lin Yu. Meskipun memang tidak senonoh untuk meminta Tuan Walter menjilat kotoran yang dimuntahkannya, tetapi Tuan Walter sangat menghina pengobatan China, maka saya secara alami ingin dia melihat betapa bagusnya pengobatan China, jadi tidak terlalu berlebihan untuk melakukannya. Lin Yu berkata dengan datar, tetapi ada warna dingin di matanya. Ini adalah cara Lin Yu menghukum Walter. Meskipun ini tidak akan membahayakan tubuh Walter, jika Far menjilati kotoran yang dimuntahkannya di depan banyak orang, dia pasti akan hancur, dan masih dia dihancurkan oleh pengobatan Tiongkok. Jadi, ini serangan balik terbaik melawannya. Melihat ekspresi Lin Yu dengan serius, Walter tidak bisa menahan tawa, seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling konyol dalam 50 atau 60 tahun hidupnya. Dia memegangi perutnya dan tertawa, hanya tertawa. Wajahnya memerah, air mata keluar. Orang asing lainnya juga tertawa, melihat Lin Yu seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh, karena mereka tahu bahwa ini tidak mungkin. Untuk setiap orang normal, selama otaknya tidak sakit, tidak mungkin untuk menjilat kembali kotoran yang dimuntahkannya tanpa mengalami paksaan dan ancaman. Terlebih lagi, di depan begitu banyak orang, kecuali Walter gila. Yah, He Jiarong, karena kamu mengatakan itu, aku ingin melihat bagaimana kamu membuatku rela menjilat benda ini kembali. Walter tertawa lama sebelum tawa itu berangsur-angsur melemah. Dia memandang Lin Yu seperti orang bodoh. Selama otaknya jernih, dia tidak akan pernah melakukan apa yang dikatakan Lin Yu. Karena itu, dia bersedia bekerja sama dengan Lin Yu tanpa syarat. "Tuan He, saya juga sangat ingin tahu, bagaimana Anda mencapai apa yang Anda katakan, yaitu, bagaimana Anda menggunakan apa yang disebut keterampilan medis Anda." Ratu memandang Lin Yu, yang percaya diri dan ingin tahu, dan bertanya dengan ragu. Pada saat ini, tawa sekelompok orang asing berangsur-angsur berkurang, dan mereka semua menatap Lin Yu dengan rasa ingin tahu. Beberapa wartawan di luar pintu bergegas untuk mengambil foto Lin Yu terlebih dahulu, seolah-olah mereka ingin merekam adegan ini. Bagaimanapun, tidak peduli siapa yang kalah. Siapapun yang menang, topiknya sudah dibuat. Gunakan ini. Lin Yu mengangkat jarum perak, tersenyum tipis, dan secara khusus menyiapkan kamera untuk beberapa reporter di luar, dan berkata dengan santai, "Ketika saya mengunjungi pameran di aula tadi, saya mendengar seseorang berkata bahwa ini hanya sepotong untuk menjahit pakaian. Jarum sulam kecil, maka saya akan tunjukkan hari ini betapa berguna dan menakjubkannya jarum perak peninggalan nenek moyang kita. Hei, apa kau ingin menggunakan jarum perak ini sebagai senjata untuk mengancam Tuan Walter?" Pada saat ini,
Orang asing bermata biru di kerumunan berteriak pada Lin Yu. Dia adalah anggota Asosiasi Medis Eropa yang mengikuti Walter, dan dia secara alami menyukai Walter. Sebelum Lin Yu bisa menjawab, seorang asing dengan tulang pipi tinggi tiba-tiba tertawa sinis di tengah kerumunan. Bagaimana mungkin hal semacam ini bisa menjadi senjata? Lebih tipis dari rambut dan lebih lembut dari permen kapas. Sepertinya Cina. Pengobatan Tiongkok. Dia juga anggota dari European Medical Association. Seperti Walter, dia sangat menentang dan memusuhi pengobatan China. Mendengar ini, orang asing itu kembali tertawa. Namun, sang ratu selalu memiliki wajah yang lembut dan ekspresi polos, tanpa menunjukkan sedikit pun diskriminasi atau sarkasme, namun penglihatannya tampak sedikit bermakna. Hao Ningyuan, Li Zhensheng, Sun Li dan yang lainnya tampak murung dan sangat marah ketika mendengar tawa sekelompok orang asing. Namun, Lin Yu terlihat sama, dan berkata sambil tersenyum, kata-kata teman ini kurang tepat. Meskipun jarum perak dari dokter pengobatan Tiongkok kita agak tipis dan lembut, mereka juga bisa digunakan sebagai senjata. Mata Lin Yu dingin, dan tangan yang memegang jarum perak membanting jarum perak itu berkedip dengan cahaya dingin dan berlari keluar, diam-diam menusuk kaki orang asing yang memiliki tulang pipi tinggi. Orang asing dengan tulang pipi tinggi, yang sedang tertawa keras, tiba-tiba merasakan kesemutan di kakinya, dan kemudian segera pingsan. Dia bersandar dan berlutut dengan satu kaki sambil mengembuskan napas. Orang-orang di sekitar memperhatikan pemandangan ini, tawa mereka juga berhenti tiba-tiba, melihat orang asing dengan tulang pipi tinggi dengan ngeri, tampak sangat terkejut, dan pada saat yang sama sedikit tidak jelas, sampai mereka menemukan perak menusuk kaki orang asing dengan tulang pipi tinggi. Setelah jarum, wajah mereka menjadi pucat, dan mereka menarik napas, dan menatap Lin Yu dengan kaget, tetapi masih ada keraguan di mata mereka. "What you fuck?" Orang asing dengan tulang pipi tinggi itu berteriak dengan marah. Setelah melihat jarum perak di kakinya, ekspresinya tidak bisa membantu berubah. Dia segera mengulurkan tangannya untuk menarik jarum perak di kakinya, tetapi pada saat ini, cahaya dingin lain menyala. Tubuhnya stagnan, dan tangan kirinya turun dengan cepat dan lemah. Tidak. Orang asing dengan tulang pipi tinggi menunduk dan melihat ada jarum perak lagi di bahunya, wajahnya penuh ketakutan. Ini hanya untuk menyegel vitalitas dan darah orang, membuat orang menjadi lumpuh. Lin Yu berkata dengan tenang kepada sekelompok orang asing yang sangat ketakutan, "Jika kamu ingin membunuh seseorang, jarum perak sudah cukup." Begitu suara itu jatuh, dia menjentikkan pergelangan tangannya lagi, dan jarum perak menyambar seperti kilat, menghantam dada orang asing dengan tulang pipi tinggi. Orang Cina yang rendah hati. Orang asing dengan tulang pipi tinggi memarahi Lin Yu dalam bahasa Inggris dengan marah, tetapi begitu suaranya jatuh, dia tiba-tiba merasa dadanya dipukul oleh bola besi berkecepatan tinggi, dan dadanya tiba-tiba terasa sakit dan kencang. Kemudian tubuhnya segera gemetar, dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, mulutnya berbusa, matanya menengadah, dan seluruh tubuhnya kejang.